Masih bersama saya di Evin Channel. Kita kali ini akan membahas tentang aku wanita atau yang biasa disebut dengan I am woman. Nah, kenapa sih membahas tentang perempuan atau wanita? Karena di dalam diri wanita itu terdapat banyak sekali hal yang belum kita ketahui. Nah, pada video siang hari ini atau hari ini teman-teman, kita akan mengulas bagaimana untuk menjadi seorang wanita atau seorang perempuan, karena ini adalah wajib untuk kita ketahui. Apalagi untuk teman-teman yang mungkin belum menikah atau mungkin sedang pacaran, bahkan menuju proses menikah. Jadi video ini bukan cuma untuk perempuan yang sudah menikah atau untuk istri-istri yang di luar sana mungkin ya yang belum tahu kodratnya sebagai seorang perempuan. Oke, baik, kita akan mengulas pada bagian pertama karena ada 28 bagian penting dalam kehidupan perempuan, dan juga di dalam 28 itu ada poin-poin yang belum kita ketahui. Nah, di sini kita akan membahas secara tuntas 7 poin pertama, karena nanti akan dibagi menjadi 4 sesi. Jadi ini adalah sesi yang pertama teman-teman. Oke. Bagian pertama yaitu maksud penciptaan wanita atau perempuan, woman. Nah, apa sih yang membuat maksud Tuhan bermaksud menciptakan wanita itu untuk apa? Jadi begini kronologinya. Dulu Nah, Adam itu diberikan tugas oleh Tuhan di Taman Eden untuk memberikan nama kepada setiap binatang, untuk memberikan nama kepada setiap tumbuhan dan mengusahakan Taman Eden tersebut. Tapi ada satu hal di dalam diri Adam yang kosong. Dia menemukan banyak sekali jenis binatang, bahkan tumbuhan, semuanya berpasangan. Ada burung-burung di udara, sepasang jantan dan betina, ada ikan-ikan di laut, jantan dan betina, semua jantan dan betina, ada pasangannya. Nah, di dalam diri Adam ini, jadi teman-teman gini, wih, kok di sana semuanya diciptakan Tuhan sepasang ya? Kok saya ini tidak mendapatkan teman yang sepadan, teman yang bisa menolong saya? Nah, itulah kenapa perempuan diciptakan. Waktu itu Tuhan membuat Adam tertidur sangat lelap. Saking lelapnya, waktu itu Tuhan mengambil sebilah rusuk Adam. Disitulah dibentuklah kita sebagai perempuan untuk menolong Adam. Kenapa di tulang rusuk? Kenapa nggak tulang kepala atau tangan atau tulang kaki? Karena tulang rusuk ini kan di tengah-tengah. Coba kalau seandainya perempuan itu diambil dari tulang kepala, yang ada malah jadi keras kepala dong. Bukannya jadi seorang penolong, seorang yang bisa membawa rumah tangga itu semakin baik, semakin harmonis. Bukan cuma hubungan di situ aja, bukan cuma seperti itu aja, tapi sangat-sangat luas teman-teman. Wow, sangat luas kan? Nah, itu kenapa maksud dari Tuhan menciptakan kita loh. Saya juga perempuan. Mungkin teman-teman di luar sana menyaksikan juga banyak sekali perempuan, gadis-gadis, ibu-ibu, bahkan nenek-nenek, itu semuanya juga perempuan loh. Nah, itu harus kita tahu gitu kan, siapa diri kita. Oke? Nah, inti dari penciptaan kita sebagai wanita adalah untuk menolong dan untuk menjadi penghibur. Nah, ini ada poin-poin penting di dalam bagian 1 nih. Yang pertama adalah menolong suami. Nah, ini wajib nih, apalagi untuk teman-teman yang saat ini mungkin sudah bertunangan, sudah punya pasangan, bahkan menuju hal-hal yang lebih serius lagi.
wajib tahu. Nah, menolong suami itu penting karena itulah kodrat kita diciptakan untuk menolong. Menolong bukan berarti kita harus mencari nafkah, bukan seperti itu. Kalau seandainya kita diwajibkan untuk mencari nafkah, itu pun hanya untuk membantu perekonomian dari suami kita. Mungkin suami kita keadaannya kurang membaik, kita bisa menolong. Kalau saya ngomong karena ngomong secara secara ibu-ibu. Saya ini juga noleh bukan berarti untuk pekerjaan utama di keluarga saya, bukan. Suami saya juga punya pekerjaan, tapi bukan itu. Saya menolong di perekonomian biar apa? Biar perekonomian dalam keluarga tersebut lebih baik lagi. Jadi kalau suami kita ini kerja gitu kan, kerja untuk mencukupi makan, minum, bahkan kebutuhan anak-anak juga kan. Nah, jadi penghasilan saya itu mungkin bisa untuk ditabung. Karena apa? Kalau ada tabungan kan enak ya, kita nggak tahu lah namanya nasib itu kayak apa ke depannya. Dan kemudian ada lagi poin yang juga terpenting, meneruskan keturunan. Nah, jadi kodrat perempuan tuh apa? Meneruskan keturunan. Kalau Tuhan nggak menciptakan Adam, nggak ada tuh silsilah manusia di dunia ini yang semakin banyak, yang berjuta-juta jumlahnya, bahkan bermiliar-miliar, ini tidak ada kalau tidak ada Hawa. Jadi itulah tujuan dari perempuan diciptakan, yaitu apa? Meneruskan keturunan tentunya. Nah, ini ada lagi, yaitu ini juga sangat penting ya teman-teman ya, mendidik anak salah satunya. Karena apa? Jadi perempuan itu kalau sudah menikah pasti akan punya anak. Nah, anak itu nggak mungkin dong kita biarkan gitu semuanya dia mau dari lahir gitu kan, lahir nyeprol kan, habis itu kita nggak rawat dia. Gimana? Dia nggak akan menjadi insan yang berguna. Dia akan menjadi seorang yang amburadul hidupnya, tidak tahu aturan salah satunya teman-teman. Itu penting. Jadi yang mendidik anak, yang membesarkan anak ya kita perempuan gitu. Jadi perempuan itu salah satu hal yang paling penting dan mendasar adalah mendidik anak. Jadi seberapa suksesnya anak di kemudian hari itu ditentukan oleh seorang ibu. Ibu yang berbakat, ibu yang bermartabat, bukan karena dia cantik, bukan karena dia kaya, tapi dia seorang ibu yang bisa mendidik anaknya. Itu baru jempol. Keren kan? Jadi gak usah minder jadi perempuan, biasa aja, bahkan bangga. Karena apa? Dari rahim perempuan akan menciptakan generasi-generasi mendatang yang akan mengubahkan dunia. Wow, keren banget. Saya rasa mungkin teman-teman ngapain sih diciptakan seorang perempuan, jelek lagi, aneh lagi, nggak kayak orang-orang tuh cantik, berbakat, kaya. Salah teman-teman. Tapi saya bilang salah karena apa? Kecakapan perempuan tidak ditentukan oleh kecantikannya. Mau cantik aja, jelek aja. Tapi yang terpenting adalah perempuan yang punya dedikasi, perempuan yang punya semangat dalam hidupnya, perempuan yang bisa mengubahkan dunia. Itu baru cakep. Oke, ini ada poin yang terpenting juga. Ini juga nggak kalah penting loh, nggak kalah penting. Ini adalah salah satu poin yang menolong masyarakat. Apa itu menolong masyarakat? Menolong masyarakat itu banyak sih. Kayak contoh kecil aja sekarang, banyak kades perempuan, banyak juga ada bupati, wali kota perempuan, pemimpin partai perempuan. Contohnya perempuan siapa? Pemimpin partai, masa nggak tahu sih? Pemimpin partai yang perempuan salah satunya adalah Ibu Megawati Soekarno Putri. Itu nggak asing dong. Ada lagi Menteri Kelautan dulu, perempuan juga kan, Ibu Susi Pujiastuti. Aduh salah nih teman-teman, saking semangatnya nih jadi speechless deh. Itu
itu juga perempuan lah. Nggak usah malu, nggak usah ribet, santai aja. Dan perlu disyukuri kodrat kita sebagai perempuan, sebagai wanita. Wow, keren loh. Nah, ini ada keren banget tokoh perempuan yang benar-benar mengubahkan dunia, mengguncang dunia. Ada salah satunya adalah Golda Meir, adalah salah satu perdana menteri di Israel perempuan pertama. Keren kan? Setelah itu ada juga di India, perdana menteri juga loh, perempuan. Namanya adalah Indira Gandhi. Oke. Nah, kemudian di Indonesia siapa nggak kenal? R.A. Kartini dong, emansipasi wanita, ya kan? Oke. Itu juga perempuan. Nah, jadi itulah mengapa Tuhan menciptakan kita sebagai wanita, sebagai perempuan. Nah, banyak juga tokoh-tokoh di luar sana perempuan yang hebat, yang sukses. Bagian kedua yaitu tentang budi pekerti kaum wanita. Nah, ini sebenarnya apa sih? Apa yang menjadikan budi pekerti di dalam diri wanita? Kadang kan orang tidak mengenal gitu, tidak mengenal diri sendiri. Nah, orang tidak sadar gitu. Nah, ini ada salah satu hal yang harus kita bahas pada hari ini. Nah, perbedaan struktur fisik wanita dan pria. Jadi perbedaannya begini. Contoh dalam yang kasat mata lah. Dan kasat mata seperti kulit perempuan itu lebih halus. Jadi berbeda dengan laki-laki. Jadi kalau di leher jakun ya teman-teman ya. Biasa kan nih kalau laki-laki ada jakunnya, kita perempuan ada. Nah, salah satu bukti perbedaan fisik antara perempuan atau wanita dengan pria. Nah, ada salah satu juga, ini adalah yang paling mendasar, yaitu pria cara berpikirnya adalah berdasarkan rasio, jadi secara akal sehat gitu. Jadi berbeda dengan kita wanita ini beda banget. Kalau kita kan pasti dipengaruhi oleh perasaan, dipengaruhi oleh hati gitu kan. Makanya perempuan itu paling gampang galau loh. Nah, itu salah satu poin penting yang harus diambil dari budi pekerti seorang wanita. Kemudian ada lebih pemalu. Kenapa dibilang lebih pemalu ya teman-teman? Saya sih nggak tahu, pasti tahu lah. Contoh paling kecil aja waktu zaman kita SMP lah ya, SMP kan masih labil-labil tuh. Mungkin teman-temannya itu mungkin penampilannya agak menarik, mungkin parfumnya lebih wangi. Pasti kita, aduh minder nih, aduh gimana ya dipandang teman-teman yang lainnya. Itu salah satu poin dalam diri wanita yang tidak kita ketahui, yaitu pemalu. Nah, salah satunya. Kemudian tidak suka berkonfrontasi atau berterus terang. Pasti dia kan diam-diam dipendam dalam hati, nulis, nyata, di diary. Kenapa saya mengalami hal yang seperti itu gitu? Karena mungkin teman-teman bertanya-tanya, ini poin dari mana sih dapatnya gitu? Atau mbak, kak, atau ibu, atau jeng, atau ses, itu dari mana sih poinnya? Ya dari pengalaman pribadi juga, dari buku juga, dari curhatan teman-teman atau sahabat saya juga. Jadi mengapa saya bisa mengumpulkan banyak hal tentang perempuan atau wanita yang perlu dibahas? Karena kebanyakan kita nggak ngerti, nggak ngeh gitu, nggak ngeh dengan diri kita, kodrat kita. Nah, begitu. Jadi ada juga nih poin juga yang harus kita tahu, yaitu poin tentang menghargai kesopanan. Menghargai kesopanan bukan berarti kita santun, segan sama orang, bukan. Jadi begini, menghargai kesopanan itu kadang kan kalau kita dulu ya, zaman dulu kan nggak ada BBM, nggak ada WA, WhatsApp gitu kan ya. Yang ada dulu paling SMS doang kan. Kadang kan kita di SMS nih, SMS contohnya teman iseng, kadang kan memuji-muji kita atau apa, merayu atau gombal sama kita pasti agak melayang gitu, fly. Nah, jadi seperti itu kadang tuh
merasa GR lah ya, bukan menghargai kesopanan lah, GR lah. Ini bisa diganti dengan digarisbawahi dengan kata GR. Karena saya juga mengalami hal yang seperti itu gitu. Teman-teman saya juga seperti itu juga gitu, rata-rata lah ya, perempuan lah ya, wanita gitu kan. Nah, ada pepatah yang menarik banget itu teman-teman. Semut mati di gula, perempuan mati di lagu. Nah, itu yang saya maksud waktu saya di Bali atau apa kan merasa gimana gitu kan, rasa layang gitu kan. Nah, ini ada juga poin yang penting juga, yaitu berjiwa lemah. Berjiwa lemah tuh bukan berarti gampang putus asa, tuh bukan. Tapi kadang gini ya, saya tuh teman saya lah ya, bukan saya juga, namanya curhat dong, curcol. Jadi ada teman saya tuh cerita dia tuh berhubungan dengan seorang cowok laki-laki gitu kan. Dibilang pacar belum nih teman-teman, tapi dia merasa udah kayak pacaran, udah merasa kayak deket banget. Jadi akhirnya apa? Dia berharap sesuatu lebih dari dia, bakal nembak dia, bakal jadikan dia pacar mungkin. Tapi akhirnya apa? Di PHP Indo juga. Akhirnya apa? Patah hati, galau lagi kan. Nah, itulah yang saya bilang. Jadi gampang apa ya, moodnya tuh gampang berubah, gampang down, drop gitu. Karena itulah saya bilang, wanita sangat dipengaruhi oleh perasaan. Karena pada dasarnya perempuan nih didasari cara berpikirnya, cara memandang sesuatu dengan perasaan gitu. Maka sering galau loh. Setelah itu ada juga suka meniru nih, contohnya biasa ya, ibu-ibu gitu kan, atau perempuan-perempuan, cewek gitu kan, kalau ada baju gitu kan, model terbaru, modelnya kayak gini kayak gitu, pasti diikutin. Nah, kayak gitu contoh kecilnya gitu kan. Selain itu juga ada yang dinamai dikuasai perasaan. Sudah kita bahas panjang dan lebar tadi. Nah, pasti udah tahu dikuasai perasaan, apapun pasti dibawa baper, pasti. Nah, setelah itu ada poin yang juga tidak kalah menariknya, mudah memaafkan. Contohnya deh, kita kasih contoh yang gampang aja. Kadang kan kita ada perselisihan paham lah dengan siapapun, teman, saudara, ataupun sahabat gitu kan, pasti kelahi gitu kan ya, sampai ngomel-ngomel, melontarkan kata-kata yang kurang enak didengar contohnya. Nah, setelah itu apa? Akhirnya teman kita ini minta maaf. Akhirnya apa? Kita kasihan juga akhirnya kan. Yaudah kita maafkan, yaudah kayak gitu. Udahlah, nggak apa-apa lah. Mungkin dia lagi hilaf waktu itu. Nah, ini juga salah satu poin dari diri wanita yang kadang orang lupa, orang nggak sadar, teman-teman, nggak sadar gitu. Kemudian ada lagi poin yang tidak kalah menarik, yaitu menyerah kepada nasib. Saya sih sebenarnya jujur aja sih teman-teman, saya tuh pengennya tuh jadi apa ya, PNS. Karena apa ya, dulu saya tuh kejar cita-cita, pengennya SD, SMA, habis itu kuliah, habis itu habis selesai kuliah pengen jadi pegawai atau jadi guru. Itu cita-cita saya. Tapi akhirnya apa? Saya cuma selesai di SMK doang. Nah, habis itu udahlah. Mungkin nasib, mungkin takdir saya untuk jadi ibu rumah tangga yang ngurusin anak, suami, keluarga. Udahlah, jalannya aja akhirnya. Nah, itu adalah salah satu menyerah kepada nasib. Tapi bukan berarti langsung ngedown, langsung nggak ada semangat hidup. Nggak berarti kayak gitu juga sih, nggak lebay-lebay banget lah ya. Ibaratnya apa, menyerah pada nasib itu udahlah, mungkin takdir saya sih itu segitu aja ya, kalian jadi ibu rumah tangga ya segitu aja sih. Jadi apa ya, ini adalah hal yang sangat menarik, hal yang penting yang
apa saja sih menariknya wanita? Wow, banyak sekali, sangat-sangat banyak gitu. Jadi ada banyak sekali poin yang harus kita bahas pada episode kali ini, tapi cukup sekian aja teman-teman. Mungkin bagi teman-teman yang suka pada ocehan saya mungkin, atau karena membangun gitu kan ya, mungkin bisa komentar, tuliskan aja komentar apapun bisa teman-teman kasih untuk memperbaiki video-video selanjutnya. Tapi jangan lupa di like, comment, di subscribe, dan yang terakhir jangan lupa bunyikan lonceng